Setelah mengalami sekarat, tiba-tiba saja kesadaran Cheng berpindah di dimensi lain. Cheng pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa di sini begitu gelap? Lalu tiba-tiba ada suara yang berkata, mendeteksi player masuk. Tentu Cheng bertanya dari mana asal suara itu. Lalu dia melihat ada sebuah pagoda kecil seperti untuk pemujaan kepada Ron. Cheng pun menyadari asal suara itu berasal dari sana. Cheng pun terus mengamati pagoda itu. Dengan rasa penasarannya, Cheng memasukkan tangannya ke dalam benda itu. Tiba-tiba, Cheng berteriak kesakitan. Terlihat sesuatu yang keluar dari sana dan menggigit jari Cheng. Cheng pun sangat kaget. Kenapa ada sapu yang mulutnya kasar? Dikira sapu benda itu makin marah pada Cheng. Dia mengungkapkan dirinya ini pena bukan sapu dasar bocah sialan. Lalu pena itu menanyakan, apakah Cheng yang mengaktifkan sistem itu? Tentu Cheng heran dan menanyakan maksud dari sistem. Cheng lalu bertanya balik tempat apa ini. Dengan santai pena membalas, kalau Cheng sekarang berada di depan gerbang neraka. Sontak perkataan itu membuat Cheng sangat tercengang. Pena lalu menyuruh Cheng menoleh ke belakang. Dengan perlahan dan mata yang tidak percaya Cheng pun menoleh. Benar saja sudah ada gerbang yang sangat besar dengan rantai yang mengikat di sekelilingnya. Pena kembali berkata, yang membuat Cheng kembali semakin terkejut. Aku rasa kau sudah tahu kalau kau sekarang sudah mati. Dengan wajah tidak percaya Cheng kembali mengingat kejadian sebelumnya. Di mana dia yang sedang dihajar dihina dan sampai akhirnya harus mendapatkan tikaman yang mengakhiri hidupnya. Aku ingat sekarang aku mati di dalam dungeon. Cheng pun lalu berteriak dengan sangat kesal. Pena yang melihat itu meminta pada Chen, "Hi, bisakah kau kecilkan suaramu, ini tempat umum. Najai di neraka ada tempat umum." Tapi Cheng dengan penuh kekesalan bergumam, kenapa semua ini harus terjadi padanya? Padahal dia hanya ingin menyembuhkan penyakitnya dan menjadi petualang biasa. Apakah itu terlalu berlebihan? Melihat Cheng, Pena berkata, "Apa kau memerlukan kenyamanan lagi pula? Hidupmu itu memang menyedihkan. Jadi tak ada gunanya kau hidup." Benar-benar perkataan yang sangat membagongkan. Pena pun lalu ingin mengakhiri obrolannya dan mengajak Cheng untuk masuk ke dalam. Tak berselang lama gerbang neraka pun mulai terbuka. Di tengah perjalanan Cheng bertanya apa yang akan terjadi padanya setelah dia mati. Dengan mulut seksinya Pena menjawab kau menerimanya dengan cukup cepat. Setelah sampai Cheng terkejut dengan kegelapan pakar yang berada di tempat itu. Kemudian ada obor yang menyala dengan sendirinya. Ternyata Cheng berada di salah satu ruangan yang sangat besar. Pena pun menjelaskan kalau itu merupakan tempat uji coba. Pena lalu mengajak Cheng ke suatu tempat. Tapi alangkah terkejutnya Cheng. Di saat dia melihat ada sosok tinggi besar dengan tanpa kepala sudah berada di hadapannya. Pena lalu meminta Cheng untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuan Yama. Lalu Pena memberitahu kepada Cheng, ketika seseorang meninggal, jawanya datang ke Underworld untuk diadili atas tindakan mereka masa hidup. Orang jahat akan jatuh ke neraka untuk hukuman yang kekal. Dan satu-satunya yang memiliki otoritas untuk memberikan keputusan adalah penguasa dunia Yin, yang memimpin banyak prajurit Yin dan antek-antek hantu. Beliaulah Tuan Yama. Cheng baru ingat dalam mitologi, ada dewa yang menulis umur manusia dengan pena Yama. Apa sosok ini adalah sosok dalam mitologi itu? Tapi dengan konyolnya Cheng malah berkata, lalu bagaimana mungkin penguasa Underworld bisa mati? Tentu dengan kesal Pena membalas, siapa yang berani berbohong tentang hal seperti ini? Memangnya siapa yang akan percaya dengan cerita hantumu itu? Kalau kau tidak percaya, lihatlah tulisan di dinding ini. Cheng pun penasaran dengan apa yang tertulis di sana. Tapi tulisan yang terukir bukan merupakan huruf yang biasa dilihat oleh Cheng. Tapi anehnya Cheng seperti memahami apa yang tertulis di dinding itu. Tapi Cheng melihat ada bagian dinding yang rusak. Lukisan di sana seperti menceritakan Dewa Underworld sedang melawan seseorang. Ada beberapa pesan yang tidak jelas, tapi jika digabungkan dengan teksnya, maka umumnya menjadi jelas. Sebagai penggagas perang Lord Yama dikalahkan, dia dieksekusi dan kepalanya dipisahkan lalu tubuhnya dikubur di sini. Untuk beberapa alasan sebuah monumen dan mural ditempatkan di sini dengan percobaan yang dilakukan untuk melindungi jenazahnya. Tembok ini dipenuhi oleh keluhan dan kutukan Tuan Yama kepada seseorang. Menyadari semuanya membuat Cheng tercengang. Perang antar penguasa dunia, apa ini sungguhan? Tapi tiba-tiba muncul sebuah layar sistem di depan wajah Cheng. Dia diberi misi untuk mencari kepala Tuan Yama yang sebenarnya.
Dan jika berhasil sebagai hadiahnya Cheng akan diberi potion yang bisa menyembuhkan segala rasa sakit dan luka. Pena menjelaskan, jika Cheng berhasil menyelesaikan misi dia akan bisa hidup kembali. Mendengar bahwa dia bisa hidup kembali membuat Cheng kesal pada Pena. Kau bilang aku sudah mati? Dengan memalingkan diri Pena membantahnya, lebih tepatnya, kau itu setengah mati. Tapi kau langsung menerima kenyataan, ya sudah aku diam saja. Kesal Cheng pun langsung memukuli Pena hingga babak belur. Dasar bocah sialan, beraninya kau memukulku. Sempat ragu dengan semua yang terjadi membuat Cheng sedikit berpikir. Tapi melihat hadiah yang benar-benar menggiurkan. Tanpa basa-basi Chen langsung menekan tombol yes. Seketika itu dari atas Chen jatuhlah beberapa kepala. Sontak membuat Cheng langsung kaget melihat itu. Bukan beberapa lagi, bahkan ratusan. Atau malahan ribuan. Semua itu membuat Cheng bergumam. Sialan, dari sekian banyak kepala, hanya ada satu yang asli. Bahkan kini jumlah kepala itu ada jutaan. Gimana Chen mau menemukan kepala Tuan Yama kalau kayak gini? Melihat Cheng yang kebingungan membuat Pena tertawa puas. Kalau menyelesaikannya mudah itu tidak disebut dengan uji coba dong bocah. Namun Cheng tetap semangat dan berusaha mencarinya satu persatu. Cheng pun berpikir pasti ini adalah sebuah teka-teki dan pasti juga memiliki petunjuk. Kemudian Cheng berjalan ke suatu tempat diiringi oleh kepala-kepala yang terus berjatuhan. Dia mendekati dinding yang dipenuhi dengan tulisan pasti ada petunjuk di sini. Pena yang mengamati Cheng membuat Pena cukup terkesan. Sepertinya kau petualang yang hebat, tapi kenapa kau bisa mati? Berhentilah menggangguku, jawab dari Cheng. Setelah beberapa saat akhirnya Cheng mengerti. Dia pun langsung bersemangat mencari lagi kepala Tuan Yama di tumpukan yang sangat banyak itu. Sampai akhirnya Cheng menemukan salah satu kepala yang dianggap milik Tuan Yama. Kepala itu disebut prasasti tersembunyi setelah kematian Tuan Yama. Cheng pun menanyakan pada Pena, apakah ini benar kepala Tuan Yama? Tapi dengan terbang menjauh Pena cuma menjawab, kau akan segera tahu jawabannya. Heranlah Cheng, lalu dia melihat lagi ke kepala itu, yang tiba-tiba saja dari matanya mengeluarkan cahaya ungu terang. Kepala itu ternyata bisa berbicara. Tidak, bukan aku, dasar sialan. Meledak, langsung paniklah Cheng. Ledakan besar pun langsung mengenai Cheng. Sampai-sampai tubuhnya jauh terlempar ke belakang. Cheng pun terjatuh di tumpukan kepala-kepala itu dengan sangat keras. Kemudian ditertawakan oleh si Pena. Tapi alangkah terkejutnya Cheng saat mengetahui sebuah rahasia dari si Pena. Pena memberitahu kalau sebenarnya ujian ini memiliki batas waktu, yaitu sampai Black and White di permukaan dungeon berhasil membantai semua orang. Kagetlah Cheng tentunya mendengar itu. Sementara terlihat di permukaan dungeon, di mana Black and White tengah membantai orang-orang di sana. Mereka begitu sadis, tanpa memberikan kesempatan pada manusia untuk melawan. Kembali pada Cheng, dia pun tentu sangat panik. Dan dia sangat mengkhawatirkan Xiao Qian dan teman-temannya. Cheng pun kembali melakukan pencarian untuk segera hidup lagi dan menolong teman-temannya. Lalu Cheng sangat yakin melihat kepala Tuan Yama. Dia pun langsung melompat untuk meraihnya. Namun sayangnya usahanya itu harus gagal. Cheng malah terjatuh dengan cukup keras sampai dia pingsan. Dan beberapa saat kemudian Cheng pun bangun dari pingsannya. Dengan panik Cheng bertanya pada Pena sudah berapa lama dia pingsan. Ternyata dia sudah pingsan selama 20 menit. Paniklah Cheng. Dan sebagai hukuman dari teka-tekinya, kini kepala yang jatuh sudah semakin banyak sampai menggunung. Tapi bukannya panik dengan situasinya, Cheng malah tersenyum menyeringai. Tentu heranlah Pena. Ternyata Cheng tersenyum bukan karena sudah mengetahui jawaban teka-tekinya. Ternyata Cheng sudah pasrah. Itu karena kullu nafsin daikotul mauti. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan semuanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat Cheng yang pasrah, Pena mencoba untuk menyemangatinya. Singkat cerita, setelah duduk meratapi nasibnya, Cheng melirik ke arah Pena. Di sana terlihat Pena yang muter-muter seperti merasa sangat senang. Sampai akhirnya dia tertabrak oleh salah satu kepala yang membuat Pena kesal. Hal itu membuat perhatian Cheng tertuju padanya, yang membuatnya bertanya-tanya. Kenapa semua kepala itu melayang? Terlihat semua kepala itu melayang seperti tanpa gravitasi dengan hanya sedikit gerakan. Ibarat kata mengaduk air dengan menggunakan tongkat. Cheng pun akhirnya menemukan sesuatu setelah mengingat tulisan di tembok. Tapi itu hanya spekulasi tanpa tindakan dari Cheng. Tapi setelah berpikir sejenak,
Cheng memutuskan untuk memulainya lagi. Dia lalu melemparkan salah satu kepala pada Pena. Namun Pena berhasil menghindari lebaran Cheng. Langsung kesalah Pena, menanyakan maksud perbuatan Cheng. Namun Cheng hanya tertawa tanpa dosa menanggapi kekesalan Pena. Dalam hati Pena dia berniat untuk menggagalkan misi dari Cheng, apalagi perlahan-lahan Cheng mulai menemukan jawaban dari teka-teki itu. Pena pun mendekati Cheng dengan tutur kata yang halus, langsung curigalah Cheng. Sementara Pena langsung berkeringat, melihat Cheng yang mencurigainya. Ukiran dari mural di dinding adalah bagian penting dari teka-teki. Jika kau melewatkan bagian kecil saja kau tidak akan pernah terpecahkan. Artinya, perintah sistem awal mengatakan, ini adalah solo quest. Pada awalnya Cheng mengira uji coba ini hanyalah lapisan perlindungan yang dibuat King Yama untuk melindungi tubuhnya. Sedangkan posisi kepala itu selalu membelakanginya. Cheng pun terus berjalan sambil memikirkan caranya. Gimana caranya aku meletakkannya di sana sedangkan tubuh King sama sangat tinggi. Haimem memanjat bukan cara yang sopan. Tapi ngomong-ngomong siapa orang tua yang dimaksud dalam teks. Sementara Pena terus membujuk Cheng untuk menyerah. Namun dia panik saat Cheng melihat ke arahnya. Cheng pun memikirkan apa yang tidak akan pernah musuh lakukan pada lawannya, yaitu memberi penghormatan. Cheng pun berjalan untuk mencoba melakukannya. Dia pun mencoba memberi penghormatan pada King Yama. Tapi setelah beberapa saat Cheng melakukannya, kepala King Yama hanya bergerak sedikit di depan tubuh Tuan Yama. Langsung bingunglah Cheng, kenapa tidak ada respon. Tapi terlihat kepala itu sudah berada tepat di atas tubuh King Yama yang membuat Cheng heran. Cheng memikirkan, bagaimanapun King Yama adalah penguasa dunia bawaan, dia harus melakukan kolto atau mungkin menyembahlah. Koreksi bila admin salah bolo. Dia pun mulai merendahkan tubuhnya. Kemudian langsung bersujud di depan tubuh King Yama. Setelah beberapa saat Cheng melakukannya, dan ya, akhirnya kepala itu terletak tepat ke tubuh King Yama. Tatapan mata tajam sang penguasa dunia bawah terpancar dari King Yama. Dan notifikasi keberhasilan misi Cheng pun muncul. Sontak mendapatkan potion penyembuhan yang langsung membuat tubuhnya pulih. Langsung senanglah Cheng tubuhnya pulih dari penyakitnya selama ini. Dan kini profesi Cheng adalah magang di Underworld. Tentu heran Cheng dengan profesi yang belum pernah dia lihat. Tapi keberhasilan Cheng membuat Pena marah besar. Dia pun berubah bentuk menjadi raksasa dengan gigi tajam yang mengerikan. Cheng pun merasa heran kenapa Pena begitu marah melihatnya berhasil menyelesaikan misi. Pena pun mulai membuka mulutnya untuk memakan Cheng. Dan ya, Pena langsung melumat tubuh Cheng saat itu juga. Tapi setelah beberapa saat muncullah siluet beberapa bayangan. Kini kita melihat Cheng sudah dikelilingi sosok-sosok yang terlihat sangat kuat. Siapakah mereka akan kita tahu di part berikutnya.